Saatnya Presiden Prabowo kalau menyelamatkan negeri ini sudah melakukan operasi pengambilan kembali kedaulatan Indonesia. Maksudnya apa nih? Karena Joko Widodo 10 tahun terakhir akumulasi dari sekian lama, tapi Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada oligarki dan asing. Oke. Ada 5 kedaulatan yang sudah diserahkan oleh Joko Widodo. Satu adalah kedaulatan politik, itu sudah diserahkan kepada oligarki. Faktanya tidak ada partai politik pun bicara di saat rakyat menderita. Dan puncak penderitaan adalah banjir di Sumatera, tidak ada partai politik bicara. Karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik. Iya ya. Ya, Nggak ada yang bicara ya partai politik ya. Oligarki, Kecuali Mas Sumi yang bicara ya, Pak. ya, karena gitu. belum masuk. Oh ya, jangan ditambahin itu maksudnya. Nah, jadi memang tidak bisa dibantah bahwa oligarki sudah mengambil alih partai politik. Ya, tidak pernah kita mendengarkan kalau ada perampasan aset, ada penggusuran rakyat, partai politik diam. Saya kasih contoh, di PIK 2 tidak ada partai politik pun yang bicara. Gubernurnya malah membiarkan rakyatnya di penjara dan berlaku seluruh Indonesia. Partai Manusia Merdeka ada di situ yang hadir. Nah, itu berarti partai politik sekarang sudah diambil alih oleh oligarki. Oke. Kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan hukum. Ini juga sudah diserahkan oleh Joko Widodo kepada penegak hukum. Coba kita bayangkan, nanti Ahmad Yani menjelaskanlah bagaimana keberanian namanya Kapolri menerbitkan Perpol nomor 10. Nanti Bapak jelaskan. Saya hanya menyatakan bahwa karena itu permintaan oligarki, maka dia berani melakukan apapun. Dan hampir tiap hari saya menghadiri namanya pengadilan, itu pengadilan pesanan oligarki untuk memenjarakan rakyat. Itu di mana-mana seluruh Indonesia. Coba bisa bayangkan Bapak Yusuf Kalla digusur oleh oligarki karena dia oligarki sudah mengendalikan hukum. Jadi Bang Hersu jangan pernah berharap bahwa ada kedaulatan hukum. Yusuf Kalla aja nggak bisa. Yusuf Kalla, seorang mantan presiden 2 kali, mantan wakil presiden 2 kali. Ya. Nah, tokoh Sulawesi Selatan dan dirampok tanahnya di Sulawesi Selatan. Oh, celak betul itu ya. Mantan ketua umum Golkar. Dan yang melakukan, coba Anda bayangkan, pada saat eksekusi itu adalah grup alumni Lemhanas yang melakukan koordinasi untuk melakukan penggusuran terhadap tanah tersebut. Bayangkan, Lemhanas yang kita banggakan, ternyata alumninya adalah keluar sebagai komunitas mafia tanah untuk menggusur. Ini yang maksudnya bintang 2 dari bintang 2, 3 bintang 2 di situ. 3 bintang 2 ya. Aktif loh, bukan nggak aktif. Coba bayangkan, artinya yang aparat itu nanti yang hijau, yang coklat, yang ini semua sudah dikuasai juga oleh oligarki, bisa diatur oleh oligarki. Nah, itu namanya hukum. Tidak ada namanya rakyat yang bisa melawan oligarki dimanapun di seluruh Indonesia, mulai dari hutan, gunung, sampai laut, sampai kota besar. Tidak ada lagi yang bisa melawan. Artinya Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedaulatan hukum kepada oligarki. Yang ketiga adalah kedaulatan ekonomi. Kalau ini clear sekali, kedaulatan ekonomi tadi katakan bisa mempraktekkan data dan pertumbuhan seakan-akan hanya dia yang punya hak. Saya menyatakan kedaulatan ekonomi dan hukum itu bercampur aduk. Kita contohlah Sumatera yang kita bahas sekarang. Bayangkan itu namanya hutan di Bukit Barisan. Itu hutannya dari APBN loh, bukan hutan alam. APBN, penghijauan ya? Ya, penghijauan yang pakai APBN. Reboisasi dulu. Nah, menanam hutan pinus. Hutan pinus itu dipakai oleh rakyat dulu untuk mengambil getah pinus. Ini tahun berapa ini? Ya tahun 70-an, itu masih Orde Baru. Orde Baru. Pada saat besar, datanglah mafia, datanglah oligarki ini, wah saatnya kita melobi kehutanan untuk kita dapat HPH. Dapatlah di HPH, dia babat hutan itu dari APBN loh, dan dapat untung untuk menyogok lagi para
politisi dan pengambil kebijakan. Setelah banjir kita diminta membayar lewat APBN dan rakyat bergelimpangan hanya karena oligarki. Dan kita menyatakan ekonomi sudah dikuasai mereka. Ini faktanya banyak sekali, nanti Pak Hafiz Abbas bisa menjelaskan seperti apa mereka menguasai. Kita udahlah, jalanlah Pak Hersu. Kita ingat dulu Astra itu pabrik mobil dan pabrik motor. Tapi sekarang kita menemukan Astral Land. Udah masuk di kota. Coba Bapak bayangkan Sampurna yang betul-betul pabrik rokok, dia dikasih HGU di mana-mana, setelah itu dia jual ke asing. Dan saya yakin betul bahwa lahan-lahan yang mereka miliki sekarang itu sudah milik asing. Bukan milik lagi oleh Indonesia. Terus itulah siklus yang terjadi di Indonesia terhadap kekuasaan ekonomi. Siklusnya sederhana. Sogok politisi untuk mendapatkan membuat undang-undang sesuai dengan keinginannya. Sogok pengambil kebijakan untuk mendapatkan selembar izin HGU, HTI, HGB dan lain-lain. Setelah itu datang ke bank minta kredit. Setelah itu dia ambil keuntungan untuk menyogok lagi dan menggusur rakyat. Itulah berputar siklus ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, itu kedaulatan ekonomi yang sudah diambil. Nah, sekarang kedaulatan sumber daya alam. Kedaulatan sumber daya alam betul-betul sudah habis. Sudah habis. Nah, karena dan paling terakhir adalah Joko Widodo mengobral betul-betul sumber daya alam kepada asing dan membebaskan semua kewajiban kepada negara. Morowali, fakta paling nyata, itu fakta paling nyata. Bayangkan di wilayah tersebut ada aneka tambang, ada Vale yang beroperasi dengan nikel juga. Tapi datang Cina yang di backup oleh bintang-bintang, dan bintangnya pasti orang udah tahu semua, dari pasukan khusus. Bintang-gemintang. Nah, coba bayangkan dia dibebaskan dari pajak, dari cukai, dari segala-galanya, tenaga kerja asing, banknya mereka, sementara BUMN diwajibkan untuk melakukan itu. Nah, jadi kalau Pak Joko Widodo dulu mengeritik terus Freeport, Anda membuat lebih parah dari Freeport. Freeport tuh bayar pajak, bayar bea, tidak masukkan royalti, bayar tidak masukkan tenaga kerja asing berlebih. Tapi para pendukung-pendukung Jokowi seakan-akan Jokowi pahlawan. Dia menggunakan Freeport untuk menutupi perampokan sumber daya alam di seluruh Indonesia, mulai Morowali, kemudian kemarin di Ketapang. Bayangkan pasukan yang saya cukup sedih. Bayangkan tentara lari kemarin tuh, lari katanya takut karena jumlahnya lebih banyak. Gimana kualitas tentara? Di Ketapang ya, di Ketapang. Kalimantan ya. Dan hanya, nah gimana kualitas tentara seperti itu? Ya kalau perlu mati 15 orang, tapi nggak apa-apa. Nah, dia memilih karena jumlahnya banyak, maka kami mundur. Maksudnya mundur itu ada yang perintah mundur, ya kan? Nah, ini saya was-was sekali kalau tentara kita, mohon maaf Pak Jenderal Gatot Nurmantio, saya mulai takut di Indonesia ini karena ternyata tentara kita sudah lari kalau ada orang Cina datang, Pak. bawa senjata yang lebih rendah kualitasnya gitu. Nah, jadi bayangkan di Ketapang, saya nggak kebayang di Morowali, saya nggak kebayang di Wadabai, saya nggak kebayang di wilayah lain. Itu, nah jadi kedaulatan betul-betul sudah diambil di kedaulatan sumber daya alam, dan menurut saya itu sinyal yang dia kirim bahwa jangan coba ganggu kami akan melawan. Kami itu maksudnya bukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kami itu adalah artinya Cina, jangan coba melawan walaupun negaramu, kami akan lawan. Kira-kira sudah begitu sinyal yang dia kirim. Saya takutnya nanti, kan kemarin beberapa hari lalu waktu Jenderal TNI Syafri Samsudin menyatakan ada republik dalam republik. Ya kan? Musuh dalam selimut. Tahu-tahu muncul namanya seniornya Syafri Samsudin, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan saya sudah cek kepada asistennya
Jinping itu adalah presiden Cina, bahwa tidak ada negara dalam negara di Morawali. Coba Anda bayangkan, beliau masih menjabat, seorang penjabat tidak percaya kepada menterinya, artinya tidak percaya kepada Prabowo. Dia lebih percaya kepada Jinping daripada Presiden Prabowo yang menyatakan ada negara dalam negara. Nah, ini betapa masalah bangsa ini sangat rumit menurut saya. Karena kepercayaan terhadap presiden pun, orang yang masih menjabat di presiden tidak percaya kepada presidennya. Nah, Pak Prabowo harus sadar ini. Orang di sekitarnya udah nggak percaya ke presidennya. Dia percaya kepada Jinping daripada kepada Prabowo. Nah, kedaulatan wilayah. Ini banyak sekali wilayah yang diserahkan oleh Joko Widodo menjadi wilayah-wilayah khusus. Kawasan industri itu adalah wilayah khusus yang nggak bisa disentuh. Nah, Joko Widodo dengan bangga sekali proyek strategis nasional, kawasan ekonomi terbatas, macam-macam yang dibikin, yang sebenarnya itu adalah membebaskan mereka semua dari kewajiban kepada negara. Bahkan ya coba bayangkanlah, Morowali saya 5 kali ke sana, memang susah sekali masuk. Gubernur, bupati nggak bisa masuk, dan Anda bayangkan penyerahan ekonomi dari nikel saja kan ekspornya tuh 38 miliar dolar per tahun. 38 miliar dolar itu 500 triliun per tahun. Tapi yang tertinggal di Sulawesi Tengah yang kira-kira mungkin 80% dari sana, kira-kira 400 triliun dari sana, hanya 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah yang tertinggal. Cuman berapa persen? Di provinsi. Cuman berapa persen tuh kok? Ya. Nah, terus kita menyatakan ini bagus. Nah, itulah saya minta Pak Prabowo lakukan, kembalikan semua kedaulatan ini kembali ke negaramu. Di sinilah diuji nasionalisme, integritas Bapak Presiden Prabowo. Nah, disitulah kita menguji dia. Kalau masih setengah-setengah, ini karena Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedaulatan ini ke asing dan oligarki. Nah, jadi Pak Prabowo sekarang kami berharap Pak Syafri Samsudin jangan pernah gentar, karena kami tahu Bapak sedang diserang sekarang. Bapak diserang sekarang sebagai Panglima Perang mengembalikan kedaulatan Indonesia. Jadi saya bilang, Pak Prabowo sekarang Indonesia tidak punya lagi kedaulatan. Kami akan bersama Bapak apabila Bapak memang ingin mengembalikan kedaulatan yang saya ulangi tadi, 1, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, dan kedaulatan sumber daya alam. Itu yang kami harapkan Bapak lakukan. Operasi sekarang, Bapak harus menyatakan sekarang Indonesia dalam keadaan darurat, maka perlu operasi pengembalian kedaulatan Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Jangan hanya ngomong-ngomong. Terima kasih.